Halo Sobat Rival Movie dimanapun kalian berada. Pada video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Homefront 2013. Film ini menceritakan kisah seorang mantan agen DEA bernama Phil Broker, Jason Statham, yang pindah ke sebuah kota kecil bersama putrinya untuk memulai hidup baru setelah kejadian traumatis di masa lalu. Namun kehidupannya yang tenang terganggu ketika dia berseteru dengan bandar narkoboy lokal yang bernama Gator Bodin. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita gaskan ceritanya sampai tamat. Film diawali dengan memperlihatkan geng Harley yang sedang menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu digunakan untuk memproduksi barang ilegal. Geng motor ini diketuai oleh Danny, seorang bos besar gembong narkoboy yang sangat kejam dan berbahaya. Danny mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat ia sayangi bernama Jojo. Tapi saat ini, Danny lebih mempercayakan segala urusan bisnisnya kepada salah satu anggotanya yang ia panggil Dalton. Saat Danny dan Dalton sedang sibuk mengecek hasil produksi barang ilegalnya, tiba-tiba pasukan khusus dari DEA datang menggerebek lokasi tersebut. Operasi ini tak lepas dari peran orang dalam sekaligus orang kepercayaan Danny, yaitu Dalton. Yang bikin kaget ternyata Dalton, yang nama aslinya Broker, merupakan agen Interpol yang sejak lama memang ditugaskan untuk menyamar menjadi bagian dari anggota Danny. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, si bos kartel akhirnya berhasil ditangkap dan dilumpuhkan. Sementara itu putra kesayangan Danny yang bernama Jojo, ia harus menigoi karena mencoba melawan polisi. Yang alhasil Danny si bos narkoboy pun menyalahkan Broker sebagai penyebab kematian putranya. Setelah kejadian itu, Broker memutuskan untuk pensiun dari DEA dan memulai hidup yang baru di sebuah kota kecil bernama Louisiana. Saat ini kita akan diperkenalkan pada seorang gadis cantik, pintar dan pemberani yang bernama Maddie, yang sedang diganggu oleh seorang anak laki-laki, sok jagoan bernama Teddy Klum. Maddie sudah memperingatkan Klum sebanyak 2 kali, tapi Klum malah semakin menjadi. Dan inilah akibatnya. Crap. Go on. What, loser? Tendangan Super Maddie membuat hidung Klum keluar saos. Adegan beralih ke sebuah rumah yang berada di pinggiran sungai kota, dan ternyata itu adalah rumahnya Broker sang jagoan kita. Broker kini terlihat sedang sibuk memperbaiki tangga rumahnya yang rusak, bersama teman dekatnya yang bernama Gembul Gemoy. Sebelum akhirnya Broker mendapat telepon dari pihak sekolah yang memintanya untuk segera datang ke sana karena putrinya sedang mengalami masalah di sekolah. Ternyata anak perempuan pemberani tadi adalah putrinya Broker. Di waktu yang sama ibu Klum yang bernama Casey setelah melihat anak laki-lakinya dihajar oleh perempuan. Casey marah besar dan tidak terima. Ia menyuruh suaminya yang bernama Jimmy untuk segera memberikan pelajaran pada Broker. Jimmy pun mencoba menekan Broker, namun hal itu justru malah berakhir sebaliknya.
Mereka berdua dipermalukan di depan polisi dan para guru di sana. Some sneaky little bitch cheap shots my son, somebody. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get in there! God damn it, what are you doing? Keith, what the Di perjalanan pulang Casey, ibunya bocah nakal Teddy Klum, terus marah-marah menyalahkan suaminya yang dianggap lemah dan tak berguna. Merasa harga dirinya terinjak-injak dan sang suami tak bisa diandalkan. Casey pun memilih untuk mengadukan kejadian itu semua kepada kakaknya yang bernama Gator untuk memberikan pelajaran kepada broker. I gotta see my brother. Gator Bodin adalah saudara laki-laki Casey yang merupakan bos preman yang berkuasa di kota tersebut. Ia terkenal kejam dan berdarah dingin. Hal itu terlihat ketika ia sedang menghajar dan mengusir beberapa remaja yang sedang asik pesta narkoboy di kawasan hutan kekuasaannya. Bahkan ia tak segan melakukan kekerasan pada salah satu dari mereka. Go on, get out of here. My name is Gator. Sebelum para remaja itu pergi, Gator juga berpesan bahwa ia tidak ingin kota yang ia cintai rusak karena narkoboy. Pesan yang bagus, boy. Now get the fuck out of here! Go! Selesai mengusir para remaja itu, Gator pun pulang ke markasnya. Terlihat Casey yang merupakan adiknya sudah menunggu di sana dari tadi. Tanpa basa-basi lagi, Casey langsung menceritakan tentang sosok broker yang sudah mempermalukannya. Casey meminta agar Gator memberikan pelajaran kepada broker. Thank you. Adegan kembali ke broker dan Maddie yang saat ini terlihat sangat bahagia tinggal di tempat tinggal baru mereka. Broker memang sengaja pindah ke tempat itu untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari Danny si bos gangster, yang pastinya akan melakukan balas dendam atas kematian putranya yang tewas pada malam kejadian penggerebekan. Pada saat mengantar Maddie ke sekolah, ibu guru Hatchet menasehati broker agar ia segera menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Jimmy. So I just think it would be best for Maddie if you would smooth everything. Dan akhirnya broker memutuskan untuk mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Broker meminta maaf atas kejadian kemarin yang terjadi di sekolah anak mereka. Jimmy yang pada dasarnya adalah orang baik-baik, ia pun memaafkan broker dan sekarang mereka resmi baikan. Di perjalanan pulang dari tempat Jimmy, broker mengisi bensin di SPBU terdekat. Tiba-tiba dua orang preman datang bermaksud memberikan sebuah pelajaran pada broker atas perintah dari Gator. Tapi siapa sangka, anak buah Gator malah dijadikan samsak hidup oleh broker. Di waktu yang sama, kita dibuat terkejut oleh sosok Gator sebenarnya, yang ternyata ia adalah pembuat sekaligus pengedar barang ilegal kecil-kecilan yang ada di kota tersebut alias bandar klasteri. Mendengar anak buah terbaiknya yang tak berdaya melawan broker, Gator semakin penasaran dengan sosok broker yang ternyata bukanlah orang sembarangan. Ia pun memutuskan untuk turun tangan mencari informasi tentang Gator, dengan langsung mendatangi rumah broker. Mungkin saat ini adalah hari keberuntungan bagi Gator. Tepat saat ia datang, terlihat broker sedang menemani Maddie bermain kuda di belakang rumahnya. Melihat kondisi itu, ia pun memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai aksinya. Gator menusuk ban mobil broker. Ia pun mulai masuk ke rumah broker mengambil boneka dan kucing kesayangan Maddie. Tak hanya itu, Gator juga mengambil berkas rahasia milik broker yang berisi informasi bahwa broker adalah seorang agen DEA yang dulu ikut terlibat dalam penggerebekan markas Danny yang menewaskan Jojo putra Danny. Sebagai orang yang berkecimpung dalam bisnis narkoboy, tentu Gator sudah tidak asing lagi dengan nama besar Danny, si bos gangster sekaligus kartel narkoboy kelas kakap yang punya banyak koneksi dan jaringan, sehingga Gator memiliki rencana untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut.
Gator segera menghubungi pacarnya yang bernama Cheryl, yang diketahui merupakan mantan anggota motor gangster Danny. Gator meminta Cheryl untuk segera datang ke markasnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. All right. Just make it first thing in the morning. Di pagi harinya Cheryl datang ke markas Gator. Gator mulai menjelaskan rencana busuknya kepada Cheryl. Inti dari rencana tersebut adalah Gator ingin menukar informasi keberadaan broker yang selama ini dicari-cari oleh Danny dengan koneksi dan jaringan bisnis narkoboy milik Danny, dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis narkoboy yang ia punya. Untuk menjalankan rencananya, Gator meminta Cheryl untuk menemui pengacara Danny. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi Cheryl untuk bisa bertemu dengan pengacara Danny, di mana si pengacara langsung menemui Danny di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan si broker. Sehingga si bos kartel narkoboy Danny segera memerintahkan tangan kanannya yang bernama Cyrus dan para anak buahnya untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut. This guy killed my fucking kid. You know what this motherfucker is. Singkat cerita, Cyrus bertemu dengan Cheryl. Tanpa basa-basi, Cyrus langsung menanyakan keberadaan broker, alih-alih membuat kesepakatan seperti yang direncanakan. Cheryl justru terlihat ketakutan dan terdesak ketika Cyrus mengintimidasi dan mengancam Cheryl dengan wajah datar. Because underneath this beautiful twist, I drill your fucking skull into this table and then into the floor. Kembali ke broker yang terlihat sedang mengantarkan Maddie ke sekolah untuk memperbaiki hubungannya dengan Teddy Klum. Maddie pun mengundang Klum ke acara ulang tahunnya. Ternyata, undangan Maddie direspon baik oleh Klum dan Casey ibunya. Wanna come to my party? I guess. Yeah. Singkatnya, ulang tahun Maddie dirayakan di rumahnya, di mana terlihat Klum dan Casey juga hadir di sana. Yang pada momen itu keduanya resmi berbaikan dan tak ada lagi permasalahan di antara mereka. Keesokan harinya, broker bercerita kepada rekannya yaitu Gembul tentang kucing Maddie yang hilang dan ban mobilnya yang dirusak seseorang. Broker mengira jika itu semua adalah perbuatan Jimmy, ayahnya si Teddy Klum. Tetapi rekannya berpendapat bahwa Jimmy tidak mungkin berani melakukan hal seperti itu. Dan ia curiga yang melakukan semua itu adalah Gator yang tak lain merupakan kakaknya Casey. Gembul juga menjelaskan bahwa dari isu yang beredar, Gator merupakan bandar narkoboy yang sering terlihat sok jagoan di kota ini. Mendengar informasi sosok Gator sebagai bandar narkoboy, broker menjadi was-was dan ia pun segera menghubungi temannya di kepolisian untuk mencari informasi siapa Gator sebenarnya. Tak butuh waktu lama bagi temannya untuk mendapatkan informasi tentang Gator. Ia pun langsung memberitahu broker bahwa Gator memiliki seorang pacar yang bernama Cheryl, yang ternyata merupakan mantan anggota geng Harley Danny, si bos kartel. Sehingga broker semakin cemas dengan keselamatan putri kecilnya. Keesokan harinya, broker pun langsung menemui Gator dan Cheryl di sebuah kafe. Tanpa basa-basi lagi, broker langsung menceritakan tentang perbuatan Gator yang sudah menyusup ke rumahnya tempo hari lalu. Broker juga memperingatkan Gator agar jangan pernah bermain-main dengannya, karena itu akan berbalik mencelakai dirinya. Well, I won't ask your name. I personally believe. Setelah keluar dari kafe, broker menerima sebuah pesan dari rekannya di kepolisian. Broker akhirnya berhasil memastikan bahwa wanita yang sedang bersama Gator tadi adalah Cheryl yang merupakan mantan anggota geng motor si bos gangster. Rekannya juga mengirimkan alamat markas Gator yang berada di tengah hutan. Dengan cepat broker langsung pergi ke tempat itu. Broker ingin memastikan siapa Gator sebenarnya. Sesampainya di markas Gator,
Broker dengan cepat langsung memeriksa dan menggeledah markas tersebut setelah mengetahui bahwa Gator memang seorang bandar narkoboy. Ia pun langsung membuat sebuah jebakan untuk menghancurkan tempat tersebut. Di tengah menyiapkan jebakan, Broker menemukan kucing milik putrinya yang menghilang tempo hari lalu. Ia pun bermaksud untuk segera membawanya pulang. Namun tanpa diduga beberapa anak buah Gator muncul dan berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Dan inilah yang mereka lakukan kepada Broker. Ketika perlakuan dan perkataan mereka menyinggung putrinya, tiba-tiba, Broker hanya butuh waktu 1 menit untuk meratakan mereka semua. Setelah kejadian itu, Broker langsung bergegas pulang dan mengajak putrinya Maddie untuk segera meninggalkan kota itu. Di saat bersamaan, kita akan diperlihatkan dengan Gator yang sedang kedatangan tamu yang sudah lama ia tunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah mereka bersepakat, Gator langsung memberitahu lokasi rumah Broker, tetapi Gator menolak ikut ke sana untuk menghindari kecurigaan orang sekitar. Cyrus pun akhirnya membawa pacar Gator, Cheryl, untuk menunjukkan lokasi rumah Broker. Kembali ke Broker yang ternyata masih sibuk berkemas barang. Sangat membagongkan di saat situasi genting seperti itu. Ia malah minta tolong si Gembul untuk menyelamatkan kuda-kudanya. Sehingga ketika Cyrus dan pasukannya tiba di sana, orang yang pertama kali ia serang adalah Gembul, si teman Broker yang kebetulan sedang sibuk memindahkan kuda. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, dengan cepat Gembul memberikan kode bahaya pada Broker dengan membunyikan klason mobilnya berkali-kali. Dan akhirnya ia harus tertembak. Mendengar hal itu, jagoan kita Broker dengan sigap langsung mematikan semua lampu dan mengamankan Maddie. Dengan kemampuan menembak yang sudah Mimin ajarkan kemarin, sudah dipastikan Broker akan menang telak dalam baku tembak. Tapi di luar Nurul saat terjadi baku tembak antara Broker dengan anak buah Cyrus, Maddie malah teriak histeris yang akhirnya membuat salah satu anak buah Cyrus langsung membunuhnya. Jagoan kita Broker terlihat sedikit kerepotan karena melihat Maddie berlari ke arah sungai dan dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Broker terpaksa harus mengejarnya. Setelah berhasil menyelamatkan Maddie, muncullah Cyrus yang menantang pertarungan tangan kosong. Broker pun menyuruh Maddie untuk segera berlari. Dan inilah aksinya. Di tengah pertarungan sengit Broker dengan Cyrus, Maddie malah bertemu dengan Cheryl yang sedang berada di tepi sungai. Melihat Maddie yang sendirian, Cheryl langsung membawa Maddie kabur menggunakan boat yang tadi ia gunakan untuk mengantar Cyrus. Setelah berhasil menghabisi Cyrus, Broker pun terlambat untuk mengejar Maddie yang sudah dibawa kabur oleh Cheryl. Beruntung pihak kepolisian segera tiba di lokasi. Dengan HT yang dibawanya, Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkannya. Tanpa izin terlebih dahulu, Broker langsung mengambil alih mobil milik Sharif untuk pergi ke markas Gator. Cheryl yang sudah lebih dulu menghubungi Gator. Gator pun tiba di markasnya. Tetapi Gator dibuat terkejut oleh ulah Cheryl yang membawa Maddie ke markasnya. Tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar.
Di waktu yang sama, Casey dan Jimmy datang ke markas Gator untuk memastikan bahwa Gator tidak terlibat dalam kasus ini. Sebelum Gator sempat menjelaskan, Casey mendengar suara Maddie dari dalam markas. Mendengar suara itu, Casey langsung menyalakan lampu yang ada di dalam markas. Dan inilah yang terjadi. Markas narkoboy Gator meledak dan terbakar habis. Di saat Casey ingin melindungi Maddie, tetapi Gator terus mencoba untuk merebutnya hingga tak sengaja. Gator menembaknya yang membuat Casey tertembak di bagian perut. Karena sudah terlanjur terjadi, Gator membawa Maddie pergi untuk dijadikan sandranya. Mengetahui Maddie dibawa kabur oleh Gator, dengan cepat broker langsung menyusul mobil Gator. Berlokasi di atas jembatan yang kedua, akses masuknya ditutup. Gator terlihat menghampiri broker, yang saat itu masih terjebak di dalam mobilnya. Di saat bersamaan, Maddie berteriak kepada Gator agar tidak menyakiti ayahnya. Gator pun marah dan mengarahkan pistolnya kepada Maddie. Disitulah broker mampu keluar dari mobilnya dan langsung menghajar Gator sampai bonyok hingga tak sadarkan diri. Setelah semua selesai, Gator dan Cheryl berhasil ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara Casey dan Gembul, sang penyelamat kuda yang mengalami luka tembak, mereka berhasil bertahan dan diselamatkan oleh tim medis. Bersamaan dengan itu, broker sang jagoan kita ternyata sudah ada di penjara menemui Danny si bos gangster untuk memberikan sebuah pesan yang Mimin tidak pahami artinya. Buat para sobat rival movie yang paham dengan pesan tersebut, tolong bisikin Mimin di kolom komentar. Dari kisah film ini, kita dapat memahami bahwa pentingnya menghindari konflik yang tidak perlu. Artinya bagaimana konflik kecil, pertengkaran antara anak-anak, dapat berkembang menjadi masalah besar karena ego, dendam, dan ketidakinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Terima kasih buat sobat rival movie yang sudah setia menonton alur cerita film ini sampai akhir. Dengan doa yang sama, semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.